Dalam hadis tadi, baginda aku Rasulullah SAW ya, setelah memberikan pesan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, jadi kita itu diperintahkan bertakwa itu tidak hanya ketika di masjid, ya, tapi ketika keluar dari masjid kemudian kita lupa kepada Allah. Ya. Ketika kita sudah diperintahkan seperti itu, ya, yang namanya manusia, ya, yang tidak pernah luput dari kesalahan, ya, maka ketika kita itu terjerumus dalam kesalahan, maka pesan Rasulullah tadi adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan yang engkau lakukan. Jadi kalau kita sudah terjerumus dalam perbuatan dosa, maka kewajiban kita adalah segera untuk bertaubat. Ya, segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah bersegera untuk kembali ingat kepada Allah setelah dia melakukan suatu kesalahan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang-orang, ya, ini diantara tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji atau mereka itu menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullaha, maka mereka itu segera ingat kepada Allah, ya, kemudian mereka meminta ampun atas dosa yang mereka lakukan. Nah, ini jadi salah satu tanda orang yang bertakwa itu ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, ya, maka kita bersegera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, yang namanya manusia itu nggak bisa lempeng terus, ya. Namanya orang manusia itu pasti pernah berbuat salah. Nah, kewajiban bagi orang yang berbuat salah itu adalah segera dia bertaubat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah beristighfar maka hendaknya juga bersegera untuk memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Ya, amal kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Allah pernah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya melakukan perbuatan yang baik itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan, ya. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nah, jadi kebaikan-kebaikan, perbuatan baik, ya, itu bisa menghapuskan keburukan. Dalam surat Hud ayat 6. Ya. Dan begitu juga untuk melakukan, ya, ini sebagai bentuk perwujudan kita melakukan perintah Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang engkau lakukan. Jadi setelah kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka bersegera istighfar kepada Allah, iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Maka keburukan yang kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini amalan-amalan kebaikan, ya, baik itu sholat, puasa, haji, zakat, ataupun yang lain, itu bisa menghapuskan perbuatan buruk yang kita lakukan, ya, perbuatan yang buruk yang kita lakukan. Hal ini berdasarkan banyak sekali dalam riwayat dari Rasulullah, ya, sabda-sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang hal ini.
Di antaranya adalah ketika beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa itu, ya, puasa Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya. Kemudian dalam sabda yang lain, Rasulullah juga pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhuwallahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan pada amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat kalian. Ya, maka para sahabat menjawab serentak, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Isbagul wudu'i 'alal makarih." Amalan yang bisa menghapuskan kesalahan dan bisa mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak kita sukai. Ya, ini pentingnya menyempurnakan wudu. Jadi kalau wudu itu yang sempurna, ya, yang sempurna. Jangan hanya yang wajib-wajib saja, jangan hanya fardu wudu saja yang kita lakukan, tapi sunnah-sunnahnya, kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ya, sehingga wudu kita itu menjadi wudu yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah wakathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, ini juga amalan yang bisa menghapuskan kesalahan kita dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah intidharus shalah ba'das shalah, menunggu pelaksanaan sholat. Ya, kemudian yang keempat, tiga tadi ya, isbagul wudu 'alal makarih, ya, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak kita sukai. Yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, menunggu pelaksanaan sholat. Nah, ini di antara amalan-amalan yang bisa menghapuskan kesalahan atau perbuatan buruk kita dan bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah. Nah, kemudian dalam sabda yang lain, ya, dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga disampaikan oleh Rasulullah, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh." Ya, ini berisi tentang keutamaan haji. Barang siapa yang haji ke Baitullah lalu dia tidak melakukan perbuatan keji dan kotor, maka dia telah keluar dari dosa-dosanya sebagaimana kondisinya itu seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti bersih tanpa dosa. Ini haji yang mabrur. Ya, bukan haji yang mabur, ya, haji yang mabrur. Ya, jadi kondisinya bersih, ya, seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini memperbanyak amal solih, ya. Ya, salah satu fadilahnya adalah bisa menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, dosa-dosa yang dihapuskan oleh amalan solih ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, maka syaratnya itu harus bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jadi dosa yang bisa dihapuskan oleh amal solih, ya, itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka untuk menghapuskannya perlu taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya dosa durhaka kepada orang tua, ya, dosa membunuh, dosa minum minuman keras, maka itu enggak cukup dengan melakukan amal solih tadi, tapi harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan dosanya itu mengharuskan dia harus menerima hukuman atau had menurut Islam, maka dia harus dijatuhi hukuman dulu. Misalnya kalau dalam Islam itu
orang yang melakukan perbuatan zina, kalau dia itu sudah menikah maka harus dijatuhi hukuman rajam. Maka ditegakkan dulu, ya, untuk nanti bisa menghapuskan dosa yang dia lakukan. Nah, ini ya untuk dosa besar ya harus bertaubat.